Kualitas horor kita demikian rendahnya sehingga setiap kali ada yang bilang ada horor baru yang bagus lagi tayang, ekspektasiku langsung meroket. Dan lantas seringkali dengan dramatis terhempas ketika aku selesai menonton filmnya. Kajiman adalah salah satu film horor yang seperti begitu. Padahal nama di balik film ini harusnya dapat jadi jaminan mutu yang cukup. Tapi enggak. Adrianto Dewo, sebelumnya dikenal lewat drama yang grounded semacam Tabula Rasa dan Mudik, tampak mentah banget menggarap horor satu satetan ini. Kajiman mungkin memang dibuat untuk tidak dikaji mendalam, tapi ceritanya yang menyimpan banyak sisi protagonis dari kita membuat film ini jadi setengah menghibur pun tidak. Dan celakanya malah seperti mengorbankan kepada setan drama personal yang dimiliki oleh sang protagonis. Kajiman! Horor yang tayang belakangan ini memang gak jauh-jauh dari kesurupan, ritual hitam, ataupun pelaku sebenarnya yang ternyata orang tak terduga. Nah, saat dimulai, Kajiman ini terasa berbeda dari itu. Cerita film ini mengambil perspektif seorang perempuan bernama Asha. Dia perawat yang dia tuh terkenang momen bersama ibunya. Film ini punya something di situ, pada karakter yang begitu sayang, merindukan, dan merasa bersalah sekaligus terhadap ibu yang telah meninggal. Efek kematian ibu begitu terasa bagi Asha, digambarkan oleh film lewat flashback yang seamless, menyatu. Kita pertama kali melihat Asha saat perempuan itu sedang berbaring di tempat tidur bersama ibunya yang sedang sakit. Adegan tersebut ternyata hanyalah kenangan, namun dibuat menyatu pada masa present Asha. Dan kita tahu itu dari gimana perfectnya film menampilkan tanda-tanda visual yang kontras. Satu lagi yang aku suka dari cara film menggambarkan rasa kehilangan Asha adalah lewat suara-suara ibunya yang bergaung saat Asha lagi mandi ataupun lagi baru bangun tidur misalnya. Membuat Asha tuh terkesiap, didera rindu dan takut secara bersamaan. Suara-suara yang dengan bijak diperdengarkan oleh film secara ambigu. Apakah itu memang suara hantu atau suara dari kenangan si Asha? Ya kan, elemen mendengar suara dari orang tersayang kita atau orang yang familiar bagi kita menambah lapisan realisme yang bikin film ini jadi relate. Aku waktu kematian kucingku si Max juga sering ngerasa seperti masih mendengar suara mengeongnya di luar gitu. Nah, film Kajiman punya sesuatu yang spesial untuk diangkat dari personal Asha. Karakter tersebut juga mestinya bisa jadi lapangan bermain baru bagi agen Nini Hak yang biasanya cuma dipasang buat jadi cewek jagoan yang literally jago berantem. Karakter Asha di sini tuh dihantui perasaan personal yang kuat. Jernih psikologisnya dalam mengikhlaskan pasti akan menarik sekali. Hanya saja, semua yang menarik dari karakter dan film ini buyar begitu lewat 10 menit. Setelah kredit judul nampang, cerita mulai khusyuk dengan tren horor masa kini. Teror saat menjaga orang sakit, pesugihan, dan perang ilmu hitam. Tidak akan pernah kita dibikin inline sama apa yang dirasakan oleh Asha, sama apa yang sebenarnya sedang ia lakukan dan ia inginkan. Film hanya membuat kita bengong saja menyaksikan Asha nanti mengambil kerjaan sebagai suster pribadi, merawat Tio Pakusadewo yang sakit di rumah gede milik pasangan suami istri yang misterius. Kita hanya akan melihat Asha diganggu penampakan dan minta tolong sama paranormal yang ia percaya, paranormal yang ia temui di tengah jalan. Terdengar mencurigakan? Memang, tapi film cuek bebek dan tak pernah membahas hal-hal aneh yang harusnya dibahas, karena hal-hal itu nanti akan dibahas sebagai plot twist di akhir. Nah, inilah yang aku gak suka dari kebanyakan horor Indonesia. Menghindar dari membahas permasalahan karakter dengan malah menjadikannya sebagai kejutan di akhir, hanya demi cerita supaya tak tertebak. Padahal horor kan bukan semata soal kejutan, bukan semata soal jump scare atau siapa sebenarnya yang jahat, bukan persoalan karakternya selamat atau tidak. Horor itu ya, kita harus dibuat dulu mengerti akan ketakutan yang dirasakan oleh karakter dari dalam. Kita harus paham karakter itu selamat dari apa dan apa maknanya bagi trauma dia. Dan itu tuh nggak bisa hanya dengan membuat kita nontonin gimana kejadian demi kejadian terungkap. Like, kita nggak akan peduli sama karakter Rama, cowok yang jadi teman Asha di rumah sakit, yang tahu-tahu oleh film ini dibuat jadi kayak dia tokoh utamanya gitu, dia jagoannya. Di pertengahan, tahu-tahu kita ngikutin Rama saat dia berusaha memecahkan apa yang sebenarnya terjadi. Sementara si Asha terbaring tidak berdaya sehabis kesurupan dan melawan dukun. Nah, kita nggak tahu siapa karakter Rama ini. Setupnya dia cuma orang yang care sama cewek-cewek dan bahwa dia itu lahir Selasa Kliwon. Kita nggak peduli lagi saat dia jadi hero. Kita juga nggak peduli saat nanti nyawanya terancam. Kita hanya bingung nonton ini, melihat kejadian demi kejadian terungkap tanpa ritme dan nggak ngikutin struktur naskah yang benar.
Film ini tuh nggak sampai 100 menit, tapi aku gelisah setengah mati menontonnya. Kenapa? Karena tanpa struktur yang jelas, film ini berjalan kayak ngalor ngidul tanpa arah. Dan tahu-tahu stop saat sudah mulai saatnya twist untuk diungkap. Nah, karena nggak tahu lagi konteks karakternya, maka Asya akan terlihat seperti protagonis cewek paling ketinggalan zaman. Karena dia jadi seperti harus diselamatkan oleh Rama. Padahal mestinya ini ceritanya dia. Sebagai perawat, dia pun tercuat kayak perawat paling gak sabaran yang pernah ada. Karena sifat mandiri dan kuat yang dipunya oleh karakter ini hanya muncul saat dia menegur pasien yang sedang ia rawat. Film memang berusaha nunjukin kerjaan dia sebagai perawat, tapi susah untuk melihat karakter ini sebagai pengurus orang lain karena ibunya sendiri saja gagal dia rawat. Malahan karakter Asya dari awal sudah tampak kurang bisa dipercaya. Kita tuh kayak nggak tahu karakter ini sebenarnya dia mau ngapain gitu. Karena di awal itu kita mendengar dia bilang kepada ibunya bahwa dia nggak akan mau pacaran karena mau di rumah aja ngurusin ibu. Tapi persis kalimat berikutnya dia malah bilang dia harus kerja dan ninggalin ibunya di rumah. Terus adegan berikutnya kita ngelihat dia menjalin hubungan khusus dengan Rama. Jadi mereka, Rama dan Asya itu lagi jalan berdua adalah alasan kenapa pada malam meninggalnya ibu Asya telat pulang. Jadi ini orang sebenarnya apa? Mau pacaran atau kagak? Mau ngelawat ibu apa enggak? Ya kan? Susah untuk berada di belakang protagonis kalau dari awal saja omongan sama tindakannya itu nggak akurat. Dan film nggak pernah membuka celah untuk kita mengenali siapa Asya secara mendalam. Dan bukan hanya Asya yang kayak gitu, karakter lain pun kita nggak tahu mereka ini sebenarnya ngapain di situ gitu. Paranormal kenalan Asya, sebagian besar waktu dia cuma kayak exposition device, tukang kasih info gitu aja. Suami istri misterius, ya cuma orang-orang yang dengan acting cringe yang bikin kita malah pengen mereka tuh cepat-cepat mati aja gitu. Nah, kehilangan orang yang kita cintai memang demikian berat. Kita akan terus terngiang-ngiang keberadaan mereka. Parahnya, kita akan merasa itu adalah salah kita. Sehingga demi apapun kita akan merasa rela melakukan apa saja untuk membuat mereka kembali kepada kita, supaya kita bisa menembus dosa. Itu tema film ini sebenarnya, tapi nggak benar-benar terangkat. Efek nampilin sosok bayangan hantu ibu ataupun hantu kajiman sendiri sebenarnya cukup mulus dan terukur. As in, film benar-benar mastiin warna film itu gelap untuk mengenhance efek kemunculan mereka. Tapi presentasi keseluruhan film ini terasa mentah. Kayak film ini dibuat oleh orang yang masih ragu-ragu meletakkan kamera di mana gitu. Ragu-ragu untuk memposisikan tangkapan frame-nya. Ada beberapa kali aku ketawa saat melihat adegan di film ini. Bukan ketawa karena adegannya lucu, tapi karena posisi objek-objek yang ada di kamera itu tuh aneh gitu. Misalnya, karakter-karakter saat duduk bertamu. Ini mereka tuh dibuat duduk menghadap dinding saat bertamu. Padahal biasanya kan kalau ada adegan tamu sama tuan rumah ngobrol, mereka kan biasanya dibuat duduk berhadapan. Tapi film ini seperti sangat spesifik membuat mereka duduk bersisian, menghasilkan ruang kosong di hadapan mereka yang terasa ganjil sekali untuk dilihat. Ada sekitar 2 atau 3 kali adegan mereka bertamu ke rumah, dan semuanya itu posisi duduknya kayak gitu. Di depan mereka tuh ruang kosong, dinding. Terus satu contoh lagi adalah saat 2 karakter dengan dramatis membaca mantra dari kertas kecil di dalam ruangan yang pencahayaannya minim. Yang bikin ngakak adalah 2 karakter tersebut membaca dengan posisi membelakangi lampu meja, satu-satunya pencahayaan di ruangan itu. Kan nggak kelihatan dong tulisannya kalau mereka nutupin lampu gitu ya. Logisnya kan mereka merapatkan badan, kemudian mendekatkan kertas ke sumber cahaya. Nah, kamera harusnya bermanuver biar adegan tersebut tertangkap dengan dramatis juga logis. Jangan kameranya diam terus karakternya aja yang menyesuaikan dan jadinya nggak logis, kan aneh jadinya. Nah, kalau Asya terngiang-ngiang suara ibu yang seolah memanggilnya, maka aku nonton film ini akan sering terngiang-ngiang suara seruan action dari sutradara. Action. Karena begitu mentahnya penyambungan adegan di film ini. Beberapa adegan tuh kelihatan banget kagok saat baru mulai masuk adegan gitu. Misalnya waktu pas si Rama berjalan ke rumah si paranormal. Itu tidak terasa natural jalannya seperti dia berjalan dari jauh. Melainkan lebih terasa kayak dia dari posisi diam, terus dibilangin action, lalu dia melangkah gitu. Nah, banyak adegan yang kayak gitu. Banyak adegan yang masuknya seperti dikomandoi itu membuat film terasa punya vibe yang canggung, yang awkward. Semuanya tidak terasa natural. Bahkan hingga ke dialog-dialognya. Film Kajiman juga nggak pernah cemerlang di penulisan dialog, dan itu diperparah sama acting mediocre yang deliverynya nggak pernah meyakinkan. Ada satu kalimat yang buatku janggal bukan main.
Yaitu ketika di rumah sakit ada perawat pria mengeluhkan rumah sakit mereka malam itu sepi kayak kuburan. Aku paham, mungkin ini niatnya adalah membangun mood seram, bahwa nanti ada sesuatu yang bakal mengerikan terjadi di sana, di rumah sakit itu. Akan tetapi, karena delivery dari karakter yang nggak pernah meyakinkan sebagai perawat, kalimat tersebut semakin aneh dan kayak main-main gitu. Karena biasanya kan perawat, setauku kalau di rumah sakit, justru agak lega kalau pasien sepi di malam hari. Karena perawat, ya mereka juga pengen istirahat, dan rumah sakit itu umumnya adalah tempat yang sibuk oleh pasien yang bisa datang tiba-tiba. Tapi di film ini ya kayak janggal aja gitu, kayak penulisan orang dan itu nggak klop dengan settingnya. Satu lagi horor yang tidak mendeliver potensi yang dimiliki oleh materi cerita. Kisah personal seorang anak yang menyesal dan merindukan ibu yang telah tiada hanya diubah jadi cerita standar teror ilmu hitam. Hanya karena film ini pengen ceritanya menghibur lewat plot twist. Akibat paling parah dari cerita yang membuang dagingnya sendiri itu adalah film ini secara keseluruhan terasa mentah, terasa nggak mampu menggali yang lebih dalam. Dibuatnya pun terasa setengah-setengah. Di awal, beberapa treatment dan pengadeganan mampu tampil elegan, tapi nggak kalah banyak pula nanti adegan-adegan dan perlakuan yang tampak canggung, boring, dan uninspiring. Bahkan anak-anak remaja yang nonton berkelompok di raw tak jauh dariku cuma bereaksi saat jump scare aja, selebihnya mereka main HP gitu. Aku sangat menyayangkan film ini memilih untuk melepaskan kita dari karakter utamanya. Padahal kalau motivasi atau perjanjiannya itu tidak dijadikan twist, dramatic irony dan dari dark journey yang ia ambil akan bisa bikin film lebih emosional dan lebih dramatis lagi. Makanya aku berikan 2 dari 10 bintang emas untuk Kajiman, Iblis Terkejam Penagih Janji. That's all we have for now. Pernahkah kalian mengalami terngiang-ngiang atau terkenang terus setelah kehilangan seseorang? Bagaimana kalian berdamai dengan perasaan tersebut? Share pendapat kalian di komen. Jangan lupa hit like dan subscribe supaya nggak ketinggalan review dan playthrough lain. Kunjungi myotherseat.com untuk review yang lebih detail. Kalian bisa juga kunjungi store myotherseat di chiptolaka.com. Ada banyak kaos dan pernak-pernik custom yang unik, mulai dari film, musik, game, hingga wrestling. Thanks for watching. Remember in life, there are winners and there are losers.